Bahkan ada kan menyusahkan. Contoh, saya kadang pergi umrah sama masyarakat ya. Kan kalau di mana? Kalau di jalan itu kan kita ada kemudahan, bisa qashar, bisa jamak. Yang 4 bisa 2, yang 2 sholat bisa jadi 1 sholat. Kalau di jalan itu kan kita ada kemudahan, bisa qashar, bisa jamak. Yang 4 bisa 2, yang 2 sholat bisa jadi 1 sholat. Yang 4 bisa 2, yang 2 sholat bisa jadi 1 sholat. Bu-ibu, bapak-bapak, yuk kita qashar jamak. Aduh Ustaz, tuh bisa niat nak. Nggak bisa niatnya. Pak Ustadz, mana ada sholat 2 rakaat diqashar menjadi 1 rakaat, Ustadz? Mana ada? Jika Anda tetap mau selalu menyalahkan, selalu gencar, selalu berambisi, menggebu-gebu menyalahkan Amalia Azwajah, maka Anda harus siap menanggung malu karena kebusukan Anda, kebohongan Anda, kebodohan Anda akan dibongkar oleh YouTuber-YouTuber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat-sahabat Azwajah dan seluruh subscriber serta seluruh penonton semuanya, saya doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Ustadz ini saya tidak tahu namanya siapa ya. Ustadz ini yang saya komentari kesalahan bacanya ketika membaca ud'urabakum tadarru'a wa khifah wa khufyah dunal jahri minal qaul, itu sudah saya komentari. Saat ini saya yang akan komentari adalah masalah dia menyebutkan tentang tata cara sholat qashar. Sholat qashar menurut Ustadz ini, Ustadz Wahabi ini, yang 4 rakaat dijadikan 2 rakaat, yang 2 rakaat diqashar menjadi berapa itu? Menjadi 1. Nah, Pak Ustadz, mana ada sholat 2 rakaat diqashar menjadi 1 rakaat, Ustadz? Mana ada? Jumhur ulama sepakat, semuanya ulama madhab sepakat bahwa yang boleh diqashar adalah sholat rubaiyah, Ustadz. Sholat yang 4 rakaat, yakni duhur, asar, isya. Ini yang bisa diqashar. Sholat yang 4 rakaat. Kalau sholat yang kurang dari 4 rakaat tidak bisa diqashar. Sholat maghrib diqashar menjadi 1,5 misalnya. Terus sholat subuh diqashar menjadi 1 rakaat. Tidak ada, Ustadz. Di madhab yang 4, di jumhur ulama, bahkan 4 madhab ini sepakat tidak ada yang bisa diqashar selainnya rubaiyah, Ustadz. Bahkan ulama-ulama Anda sendiri, ulama-ulama Arab Saudi, Ibnu Baz, Utsaimin, semuanya sepakat, Ustadz ya, sepakat bahwa yang bisa diqashar itu adalah sholat rubaiyah, sholat yang 4 rakaat. Loh, Anda ini menerangkan sholat yang 4 rakaat diqashar menjadi 2 rakaat, sholat 2 rakaat diqashar menjadi 1 rakaat. Gimana ini, Ustadz? Paham dari mana Anda ini? Bukankah selama ini orang-orang Wahabi mengatakan kembali ke Al-Quran dan hadis? Silahkan teman-teman Wahabi, silahkan Ustadz datangkan Al-Qurannya bagaimana, hadisnya bagaimana. Kalau sholat subuh itu bisa diqashar menjadi 2 rakaat, Ustadz, bisa menjadi 1 rakaat. Silahkan. Jadi untuk teman-teman Wahabi saya minta, selama ini ustadz-ustadz Anda mengatakan bahwa yang dikatakan oleh ustadz-ustadz salafi katanya itu selalu kembali terhadap Al-Quran dan hadis. Nah sekarang silakan tampilkan mana Al-Qurannya, mana hadisnya yang mengatakan bahwa sholat subuh diqashar menjadi 2 rakaat, sholat yang 2 rakaat diqashar menjadi 1 rakaat. Itu yang saya minta ya untuk Ustadz Wahabi ini. Atau bisa diwakili oleh teman-teman Wahabi yang lain, para netizen Wahabi, para jamaah Wahabi, para bocil Wahabi. Silahkan tampilkan hadisnya atau Al-Qurannya yang menjelaskan sholat subuh atau sholat 2 rakaat diqashar itu boleh diqashar ya, diqashar menjadi 1 rakaat tentunya. Kalau 4 rakaat menjadi 2 rakaat, tapi kalau 2 rakaat menjadi 1 rakaat. Silahkan tampilkan ibaratnya. Ya inilah akibatnya kalau nanti orang-orang Wahabi itu terlalu mengagungkan gelar LC, MA, doktor.
kalau orang yang punya titel gelar di depan atau di belakangnya dianggap sebagai orang alim, lihat inilah. Sholat subuh dikosor menjadi 2 rakaat dan ayatnya salah. Ud'u rabbakum tadarru'au wa khufyah dunal jahli minal qaul. Sudah saya komentari itu. Ini ustadz kebanggaan antum-antum itu, ya. Jadi untuk ustadz-ustadz Wahabi, ustadz-ustadz yang mengatasnamakan dirinya adalah pengikut ulama salaf, yang mengatasnamakan dirinya salafi, jika Anda tetap mau selalu menyalahkan, selalu gencar, selalu berambisi, menggebu-gebu menyalahkan Amalia Azwajah, maka Anda harus siap menanggung malu karena kebusukan Anda, kebohongan Anda, kebodohan Anda akan dibongkar oleh YouTuber Azwajah. Jadi Anda harus siap malu. Kalau Anda tetap bersikukuh, bersikeras menyalahkan Amalia Azwajah, selalu itu Amalia Azwajah yang Anda salahkan, maka Anda harus siap menanggung malu karena kesalahan Anda, kebohongan Anda akan dibongkar oleh YouTuber Azwajah. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi melek untuk bocil-bocil Wahabi bahwa ustadz-ustadznya seperti ini kapasitasnya, ya. Wa akhiran minni wa lafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah fatwanya Imam Ibnu Baz, qasrus shalah fis safar, mengkosor solat di dalam perjalanan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza safaro, Nabi itu bila melakukan perjalanan, yusolli dzuhra rakaataini, salat zuhur 2 rakaat. Terus adz-dzuhra rakaataini, al-asra rakaataini, asar 2 rakaat, wal isya'a rakaataini hatta yarji'a min safarihi. Hadza huwal mahfud anhu alaihi salatu wassalam. Ini yang mahfud yang ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dikosor itu adalah zuhur, asar dan isya. Tidak ada maghrib dan subuh, ya Pak. Tidak ada. Jadi sholat ar-rubaiyah, sholat yang 4 rakaat yang bisa dikosor, 3 rakaat dan 2 rakaat tidak, itu tidak mahfud dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di dalam fatwanya Ibnu Baz dan ini berdasarkan hadis yang sahih kata Ibnu Baz. Selanjutnya ini adalah fatwanya Imam Syekh Muhammad Shaleh Al-Munajjid di Sholatul Musafir, membahas tentang sholatnya orang perjalanan. Hukum mengkosor sholat dinisbatkan terhadap orang-orang yang bekerja di safinah, bekerja di perahu. Itu jawaban beliau, wa idza darabtum fil ardi ila akhirih. Terus hadis berdasarkan Siti Aisyah, istri Rasulullah. Jadi furidatis shalah rakaataini fil hadar was safar. Nah, sekarang lanjut ke bawah itu wal lafdzu lahu. Wa ala hadza ittafaqa ahlul ilmi. Berdasarkan ini ahli ilmu sepakat. Kemudian Imam Syekh Shaleh Al-Munajjid mengutip pernyataannya Imam Nawawi rahimahullah. Qala Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi berkata, yajusul qasru fis safar, boleh mengkosor salat fis safar di dalam perjalanan. Tapi tidak semua salat yang diperbolehkan. Fidz zuhri, salat zuhur, wal asri, salat asar, wal isya'i, salat isya. Jadi yang boleh dikosor itu 3 salat, zuhur, asar, isya. Maksudnya apa? Sholat yang rakaatnya ada 4. Jadi yang 3 dan 2 rakaatnya tidak boleh dikosor. Sehingga kelanjutannya Syekh Nawawi meneruskan itu, wala yajuzu, tidak boleh mengkosor sholat fis subhi, sholat subuh tidak boleh dikosor, wal maghribi, tidak boleh dikosor sholat maghrib, wala, dan juga tidak boleh mengkosor sholat itu fil hadar, ketika kita tidak di perjalanan, di rumah. Walaupun sholat 4 rakaat tetapi di rumahnya tidak boleh dikosor kita itu. Wa hadza kulluhu, semua ini mujma'un alaihi, sudah disepakati oleh ulama. Ini sudah ijma' ulama. Disepakati oleh ulama bahwa sholat yang bisa dikosor di perjalanan itu adalah sholat rubaiyat, sholat yang rakaatnya ada 4. Bukan seperti perkataan Ustadz Wahabi itu,
Jadi yang 4 jadi 2, yang 2 jadi 1. Ya Allah. Ustadz gimana Anda itu Ustadz? Kok seperti itu Ustadz? Ya.